Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kami terdiri dari Fikri Rafsanjani dan Muhammad Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan tentang soket programming yang terdiri dari klien dan server. Nah, jadi di sini ada soket programming, yaitu penggunaan soket yang memungkinkan adanya komunikasi antar klien dan server. Salah satunya contoh sederhana yaitu penggunaan soket programming, yaitu pembuatan program untuk chatting, atau program tersebut sebenarnya merupakan bentuk aplikasi yang berupa komunikasi antara klien dan server. Lanjut. Nah, di sini ada soket merupakan fasilitas IVC, yaitu inter process communication, yaitu untuk aplikasi jaringan. Agar suatu soket dapat berkomunikasi dengan soket lainnya, maka soket itu dibutuhkan diberi suatu alamat unik sebagai identitas. Terus, nah ini ada alamat soket terdiri atas alamat IP dan nomor portnya. Contoh alamat soketnya itu 192.168.29.30, portnya 3000, di mana nomor 3000 adalah nomor portnya. Alamat IP dapat menggunakan alamat jaringan lokal atau LAN maupun alamat internet. Lanjut. Nah, di sini soket itu adalah titik akhir dari saluran komunikasi dua arah. Soket dapat berkomunikasi dalam suatu proses antara proses pada mesin yang sama atau antara proses di berbagai mesin. Soket dapat diimplementasikan melalui sejumlah jenis saluran yang berbeda. Soket domain yaitu Unix, TCP, UDP, dan sebagainya. Udah, lanjut. Nah, di sini TCP yaitu merupakan protokol pada transport layer berbasis connection oriented. TCP menjamin reliabilitas pengiriman data. Selain itu, TCP memiliki mekanisme three-way handshake. Sebelum client server dapat saling mengirim data, pada gambar satu berikut menunjukkan alur komunikasi client server menggunakan TCP. Nah, di sini ada three-way handshake, merupakan mekanisme yang diterapkan dalam TCP atau IP untuk memastikan paket data dapat terkirim dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa protokol TCP bersifat connection oriented, sehingga paket data tidak akan dikirimkan kecuali setelah mengirim dan penerima sudah sepakat dan siap untuk proses transport data. Udah. Bisa ya? Udah langsung. Oke, kita lanjut ke proses praktek di mana komputer saya sebagai server dan saya sebagai kliennya. Untuk hostnya di sini, kita bisa mengambil IP address kita melalui command prompt dengan mengetik IP config dan chat enter di command prompt. Kemudian nanti akan tampil beberapa IPv4 address. Kebetulan di sini yang hanya aktif itu di bagian adapter WiFi, di mana 10 dan sekian itu adalah sebagai IP saya. Maka tampil di sini. Tunggu sebentar. Nah, baru. Oke. Ulang lagi ya. Untuk mendapatkan IPv4 IP address kita harus mengetik IP config
dan kebetulan di sini yang hanya tersedia itu hanya dari adapter WiFi. Untuk yang mana sebagai IP addressnya itu di IPv4 10.10.5.218. Oke. Dan kita copy paste. Terus ini untuk portnya bebas ya teman-teman, bisa pilih apa aja gitu. Kemudian ini bisa kita running. Oke, lanjut ke teman saya. Tunggu. Ini menunggu koneksi ya. Lanjut ke teman saya. Bisa screen nggak? Bisa screen. Ya. Oke. Nah, jadi di sini saya sebagai klien yang hostnya itu sama kayak di sini 10.10.55.218, karena kalau tidak sama akan terjadi error. Langsung saja kita run. Nah, dia udah terhubung ke server yaitu dengan IP 10.10.55.218 dengan port 1000. Kita kasih contoh, ketik pesan ke server, misal halo. Nah, di server apakah terkirim? Di sini tadi teman saya udah kirim ya, pesan diterima di sini dan dia mengirim halo. Jadi begitu dengan port yang sama, kemudian jaringan yang sama itu bisa mengirimkan sebuah data melalui jaringan yang sama. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.